Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran, yaitu Bapak Dr. Muhammad Miftah Farid SPD MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi dan Perancangan Penilaian Pembelajaran. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indi Syukrawardhani Santo selaku moderator dengan NIM 24080304066. Lalu ada rekan saya Rahman Nur Indana dengan NIM 24080304011. Lalu ada Nabila Hasna Adi Putri dengan NIM 24080304063. Lalu ada Siti Maulidiatur Rahmi dengan NIM 240304065. Lalu ada rekan saya yang terakhir yaitu Ahmad Alfian Syahputra dengan NIM 24080304073. Baik teman-teman, pada slide selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai materi pokok pembahasan yang akan kami presentasikan, yaitu materi yang pertama menjelaskan mengenai konsep dasar penilaian, lalu materi yang kedua yaitu ada pertimbangan dalam merancang penilaian, selanjutnya materi yang ketiga yaitu membahas mengenai merancang penilaian sikap, kemudian materi keempat yaitu membahas tentang merancang penilaian pengetahuan, dan materi yang terakhir yaitu merancang penilaian keterampilan. Dengan adanya susunan materi ini diharap teman-teman dapat memahami alur pembahasan presentasi dengan lebih mudah dan terarah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Kepada pemateri yang pertama kami persilahkan. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang definisi penilaian. Jadi jangan bayangkan penilaian ini cuma sekedar guru ngasih angka 80 atau 90 di kertas ujian. Lebih dari itu, penilaian adalah proses sistematis buat ngumpulin dan ngolah data. Tujuannya apa? Buat ngukur sejauh mana sih hasil belajar mahasiswa atau siswa ini tercapai. Jadi ini itu adalah proses berkelanjutan, bukan cuma di akhir aja biar kita ini tahu pembelajaran kita sebenarnya sudah berhasil atau belum. Nah, lanjut ke fungsi penilaian. Secara garis besar fungsinya dibagi menjadi dua nih. Pertama, fungsi formatif. Ini itu ibaratnya kayak check up rutin. Dilakukannya pas proses pelajaran lagi jalan. Tujuannya buat memantau kemajuan kita dan kasih feedback langsung. Jadi kalau ada yang kurang, bisa langsung diperbaiki saat itu juga. Kedua, fungsi sumatif. Penilaian ini biasanya dilakukan di akhir periode pembelajaran, seperti saat UAS atau akhir semester. Tujuannya untuk mengetahui hasil belajar secara keseluruhan dan menjadi dasar penentu nilai akhir maupun kelulusan dari peserta didik. Terus kenapa sih harus ada penilaian? Ada 4 poin tujuan penilaian yang harus kita tahu. Yang pertama, ada keeping track. Buat menelusuri supaya proses belajar tetap on track sesuai rencana awal. Kedua, ada checking up. Buat ngecek ada nggak sih kelemahan atau kendala yang dialami peserta didik selama belajar. Selanjutnya ada finding out. Kita cari tahu apa yang bikin mereka itu kurang paham di bagian tertentu. Dan yang terakhir ada summing up, yang akhirnya buat menyimpulkan seberapa jago atau kompeten seseorang dalam menguasai materi tersebut. Selanjutnya, biar penilaian kita itu berkualitas, kita harus pegang prinsip-prinsip dasar ini. Yang pertama itu sahih atau valid. Artinya, kita itu harus mengukur apa yang emang seharusnya diukur. Kalau mau skill nilai gambar, ya tesnya itu gambar, bukan tes nulis esai. Yang kedua, objektif. Penilaian itu nggak boleh baper atau subjektif. Harus sesuai prosedur, bukan karena faktor suka atau nggak suka sama orangnya. Ketiga, adil. Nggak boleh ada yang diuntungkan atau dirugikan cuma karena latar belakangnya beda. Semua punya kesempatan yang sama. Yang terakhir ada terpadu. Penilaian itu nggak berdiri sendiri, tapi bagian yang nggak terpisahkan di seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar kita. Baik, yang selanjutnya adalah pertimbangan perancang penilaian. Yang pertama yaitu ada validitas. Validitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes telah mengukur apa yang seharusnya telah diukur. Kriteria validitas
terdiri dari yang pertama, validitas isi, yaitu content validity, yang merupakan kesesuaian tes antara isi dengan tujuan pengukuran. Yang kedua, yakni validitas empiris atau empirical validity, yaitu jika validitas tes tersebut diukur dengan cara membandingkan hasil pengukurannya dengan kriteria lain yang dianggap mencerminkan hal yang sama dengan objek yang hendak diukur. Yang ketiga, yakni permukaan atau face validity, yaitu jika tes tersebut kelihatannya dari luar sudah valid. Yang kedua, ada reliabilitas, yaitu hal yang sangat penting untuk menentukan apakah tes telah menyajikan pengukuran yang baik. Suatu tes dikatakan reliable jika mampu mengukur secara tetap dari apa yang pernah diukur. Reliabilitas suatu tes adalah derajat kepercayaan tentang keajikan suatu tes dan menyatakan sampai di mana ketelitian atau kecermatan mengukur apa yang tes hasil belajar tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah, yang biasanya memiliki ciri-ciri yang pertama bersifat sederhana, dalam arti tidak memerlukan alat yang banyak atau peralatan yang sulit pengadaannya. Yang kedua yaitu lengkap, dalam arti bahwa tersebut telah dilengkapi dengan petunjuk mengenai cara pengerjaannya dan pedoman scoring serta penentuan nilainya. Yang ketiga yaitu bersifat ekonomis, mengandung pengertian bahwa tes hasil belajar tersebut tidak memakan waktu yang panjang dan tidak memerlukan tenaga serta biaya yang banyak. Yang keempat yakni adanya objektivitas. Objektivitas sendiri artinya bila pengukuran yang dilakukan oleh beberapa orang, maka hasilnya diperoleh relatif sama. Objektivitas suatu tes dapat diperoleh melalui uji coba tes yang dinilai oleh 2 orang atau lebih. Skor yang diperoleh dari hasil penilaian atau juri atau ahli kemudian dikorelasikan. Selanjutnya yakni ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran atau alignment, yaitu penilaian dapat dilakukan jika sudah selaras dengan tujuan pembelajaran dalam sebuah modul ajar atau RPP. Nah, biasanya tujuannya yaitu terdapat 2. Yang pertama sebagai bukti nyata pemahaman materi, dan yang kedua sebagai alat ukur siswa menerapkan ilmu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pada slide ini dijelaskan mengenai materi pengertian penilaian sikap. Penilaian sikap adalah proses pengukuran terhadap kecenderungan perilaku siswa, baik sikap spiritual maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan selama proses pembelajaran berlangsung, penilaian ini sering juga disebut sebagai dengan penilaian afektif. Tujuan utama dari penilaian sikap yaitu untuk membentuk karakter peserta didik, memantau perkembangan perilaku siswa, serta memberikan umpan balik agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Penilaian sikap juga mencakup aspek afektif, kognitif, dan konotatif yang saling berhubungan dalam membentuk karakter siswa. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai komponen penilaian sikap. Komponen pertama adalah afektif, yaitu perasaan atau penilaian seseorang terhadap suatu objek. Komponen yang kedua yaitu adalah kognitif, yaitu keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu objek tertentu. Sedangkan komponen yang ketiga yaitu konotatif, atau perilaku yang merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap suatu objek. Sikap. Ketiga komponen ini itu sangat penting karena menjadi dasar dalam menilai bagaimana sikap peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Pada slide selanjutnya dijelaskan mengenai beberapa sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah sikap atau minatnya siswa terhadap materi pelajaran. Hal ini itu penting sekali karena minat belajar dapat mempengaruhi semangat dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu sikap terhadap gurunya atau pengajarnya, seperti rasa hormat, sopan santun, dan kerjasama selama pembelajaran itu berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah sikap yang berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan materi pelajaran. Melalui penilaian sikap ini, guru dapat mengetahui perkembangan karakter siswa serta membantu membentuk perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai perencanaan penilaian sikap, selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian pengetahuan.
Nah, penilaian pengetahuan ini merupakan proses untuk mengukur sejauh mana peserta didik ini memahami materi pembelajaran. Penilaian ini tidak hanya melihat apakah siswanya itu hafal materi, tetapi juga bagaimana siswa ini memahami konsep, prosedur, hingga kemampuan berpikirnya. Dalam penilaian pengetahuan itu terdapat beberapa dimensi, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Proses penilaiannya dimulai dari tahap perencanaan, kemudian penyusunan instrumen, penilaian pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil, pelaporan, hingga pemanfaatan hasil penilaian tersebut untuk meningkatkan proses pembelajaran. Jadi, penilaian pengetahuan ini memiliki peran penting untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik secara menyeluruh. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai hasil dan teknik dalam penilaian pengetahuan. Hasil penilaian biasanya itu dilaporkan dalam bentuk angka dengan rentang 0 sampai dengan 100. Kemudian disertai predikat seperti A, B, C, dan D. Penentuan predikat tersebut disesuaikan dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah. Selain angka dan predikat, guru juga memberikan deskripsi yang bersifat memotivasi menggunakan kalimat-kalimat positif agar siswa itu lebih semangat dalam belajar. Adapun teknik penilaian pengetahuan dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, maupun penugasan. Dengan berbagai teknik tersebut, guru dapat menilai kemampuan siswa secara lebih objektif dan tidak hanya bergantung pada satu jenis penilaian saja. Nah, setelah memahami teknik dan hasil penilaian, berikutnya kita akan melihat bagaimana skema penilaian pengetahuan dilakukan. Pada slide ini ditampilkan skema penilaian pengetahuan. Skema ini menggambarkan alur atau proses bagaimana penilaian dilakukan secara sistematis. Dalam praktiknya, guru itu terlebih dahulu menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan materi dan indikator yang ingin dicapai. Setelah itu dilakukan pelaksanaan penilaian kepada peserta didik, lalu hasilnya diolah dan dianalisis. Dari hasil tersebut, guru itu dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa dan menentukan tindak lanjut pembelajaran. Dengan adanya skema ini, proses penilaian itu menjadi lebih terarah, terstruktur, dan memudahkan guru dalam mengevaluasi pencapaian belajar siswa. Setelah melihat gambaran skemanya, selanjutnya kita masuk ke tahap perencanaan penilaian pengetahuan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai perencanaan penilaian pengetahuan dalam satu semester. Perencanaannya itu sangat penting karena menjadi dasar agar penilaian ini itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan pembelajaran. Dalam tahap ini, guru itu menentukan kompetensi yang akan dinilai, memilih teknik pembelajaran yang tepat, lalu menyusun jadwal penilaian, serta menyampaikan instrumen yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dengan perencanaan yang matang, guru itu dapat melaksanakan penilaian secara lebih efektif dan hasilnya pun dapat benar-benar menggambarkan kemampuan peserta didik. Selain itu, perencanaan juga membantu guru agar proses penilaian tidak dilakukan secara mendadak atau asal-asalan. Setelah perencanaannya dibuat, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan penilaian itu sendiri. Pada slide terakhir dari penilaian pengetahuan ini membahas mengenai pelaksanaan penilaian. Setelah semua perencanaan selesai dibuat, guru mulai melaksanakan penilaian sesuai teknik yang telah ditentukan, baik melalui tes tulis, lisan, maupun penugasan. Dalam pelaksanaannya, guru perlu memastikan bahwa penilaian itu dilakukan secara adil, objektif, dan sesuai dengan indikator pembelajaran. Hasil dari pelaksanaan penilaian nantinya akan digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi guru dalam memberikan proses pembelajaran ke depannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian pengetahuan bukan hanya sekedar memberikan nilai, tetapi juga menjadi alat untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah definisi penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini adalah penilaian yang dirancang untuk mengukur sejauh mana siswa bisa menerapkan pengetahuan yang mereka punya dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu di berbagai situasi atau konteks yang berbeda. Jadi bukan sekedar mengukur hafalan atau teori aja ya, tapi lebih ke bisa nggak siswa ini tuh praktiknya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Ada 4 jenis penilaian keterampilan yang perlu kita kenali.
Yang pertama, ada penilaian kinerja atau performance assessment. Ini guru itu menilai secara langsung saat mereka melakukan sesuatu di kelas, misalnya saat presentasi atau praktik. Yang kedua ada penilaian proyek. Di sini siswa itu diminta untuk mengerjakan sebuah proyek dalam jangka waktu tertentu. Contohnya di akuntansi, siswa bisa diminta menyusun siklus akuntansi dari perusahaan fiktif secara lengkap. Lalu yang ketiga, ada penilaian portofolio. Ini adalah kumpulan karya atau tugas siswa yang dikumpulkan dari awal sampai akhir semester. Jadi bisa dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah penilaian produk. Fokusnya adalah menilai hasil kerja dari siswa, bukan hanya prosesnya aja. Jadi yang dinilai adalah produk yang sudah jadi. Nah, dari masing-masing jenis penilaian tadi, punya teknik dan instrumennya sendiri-sendiri. Untuk penilaian kinerja, instrumen yang biasa dipakai adalah lembar observasi dan rubrik. Contoh penerapannya seperti presentasi di depan kelas. Lalu yang kedua ada untuk penilaian proyek. Digunakan lembar penilaian proyek yang mencakup berbagai aspek dari awal perencanaan sampai hasil akhirnya. Contohnya menyusun siklus akuntansi secara lengkap. Lalu ada untuk portofolio. Instrumennya itu berupa rubrik portofolio dan pedoman penilaian yang menilai keseluruhan kumpulan tugas siswa dari awal semester. Lalu yang terakhir adalah untuk penilaian produk. Digunakan rubrik penilaian produk. Contoh konkretnya itu di akuntansi misalnya laporan keuangan atau neraca yang dibuat oleh siswa. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Ini adalah contoh instrumen penilaian kerja untuk tugas presentasi hasil diskusi kelompok. Ada 5 aspek yang dinilai. Pertama, penguasaan materi. Kedua, komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Ketiga, sistematika penyampaian. Keempat, kemampuan tanya jawab. Dan yang kelima, penampilan atau kepercayaan diri saat tampil. Masing-masing aspek memiliki skor 1-4. Dari kurang, cukup, baik, sampai sangat baik. Nah, instrumen seperti ini yang biasa guru gunakan saat menilai presentasi siswa secara langsung di kelas. Lanjut ke contoh penilaian proyek. Di sini ada 5 aspek penilaian. Perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan presentasi. Yang menarik, bobotnya berbeda-beda sesuai tingkat kesulitan. Analisis dapat porsi paling besar yaitu 25 poin, karena di sini siswa itu dituntut untuk berpikir kritis dan mengolah data dengan tepat. Sementara presentasi dapat 15 poin dan aspek lainnya masing-masing 20 poin. Jadi total semua aspek di jumlah itu 100 poin. Lengkap dengan kolom skor perolehan dan catatan dari guru. Oke, selanjutnya contoh penilaian instrumen portofolio. Ada 5 komponen yang dikumpulkan oleh siswa. Tugas harian, hasil ulangan, karya terbaik, refleksi, dan proyek akhir semester. Setiap komponen ini dicek apakah ada atau tidak, lalu dinilai kualitasnya dari skala 1-4. Dan ada kolom catatan dari guru. Yang menarik dari portofolio ini adalah ada bagian rekap perkembangan per bulan. Jadi guru itu bisa lihat proses siswa dari bulan ke bulan, bukan cuma di akhir semester aja. Dan yang terakhir, ini contoh penilaian produk. Ada 5 aspek: perencanaan, proses, pembuatan, fungsi produk, estetika, dan presentasi. Bobotnya itu berbeda-beda. Proses pembuatan paling besar yaitu 30%. Karena bagaimana siswa mengerjakan itu paling penting. Lalu fungsi produk 25%, perencanaan 20%, estetika 15%, dan presentasi 10%. Nah, penilaian produk ini cocok banget diterapkan di akuntansi. Misalnya ketika siswa diminta membuat laporan keuangan. Guru bisa nilai dari sisi perencanaan, proses, sampai tampilan akhir laporannya.
Baik teman-teman, kesimpulan dari materi strategi dan perencanaan penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan serta mengolah informasi guna mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian tidak hanya berfungsi untuk memberikan nilai tetapi juga sebagai sarana evaluasi dalam memantau perkembangan siswa, memberikan umpan balik, serta memperbaiki proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, penilaian harus disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran dan berdasarkan prinsip valid, objektif, adil, serta terpadu agar hasil diperoleh dapat dipercaya. Selain itu, penilaian juga mencakup aspek sikap pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menggambarkan kemampuan peserta didik serta menyeluruh dengan perencanaan dan penerapan penilaian yang tepat. Maka kualitas pembelajaran dapat meningkatkan dan perkembangan peserta didik dapat berjalan secara optimal. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai strategi dan perencanaan penilaian pembelajaran. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya penilaian dalam proses pembelajaran. Apabila terdapat kekurangannya maupun kesalahan dalam penyampaian materi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.